Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini yang cukup mengharukan pemirsa. Di usia belia, Wahid, bocah asal Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini sudah harus merawat ibunya yang lumpuh. Tidak ada yang bisa diandalkan karena sang ayah meninggalkan rumah saat Wahid masih berusia 1 tahun. Inilah aktivitas harian Muhammad Wahid sebelum berangkat ke sekolah. Tubuh kecilnya menarik angkong ke dalam dapur beralaskan tanah untuk menampung abu yang akan digunakan sebagai pupuk. Bocah pendiam ini ditinggalkan sang ayah sejak usia 1 tahun. Di rumah sederhana, ia tinggal bersama ibundanya yang kini tidak berdaya akibat kelainan genetik. Pasca tragedi tersebut, seluruh aktivitas rumah tangga dilakukan sendiri oleh Wahid dengan bantuan dari para tetangga. Khususnya ketika bocah 8 tahun itu harus berangkat ke sekolah. Masih sekolah ya, Pak? Masih sekolah, hanya tidak mau masuk. Kenapa itu? Ya, karena lihat keadaan ibu di rumah yang sekarang tidak memungkinkan. Jadi waktu itu lebih berat bantu ibu daripada sekolah. Kalau saya inginnya Dek Wahid tetap sekolah terus, apapun yang terjadi setelahnya ibu seperti ini tidak pernah yang namanya menghambat ataupun melarang Wahid untuk sekolah. Jadi keinginan itu hanya satu, terus sekolah. Saya tuh mengapresiasi rajin sekali anaknya. Jadi pagi-pagi sudah membantu orang tuanya karena kondisi ibu dan simbahnya. Jadi memang setiap pagi Wahid membantu ibunya dulu. Nah, karena itu kalau belajar di sekolah itu mengupayakan jamnya agak siang. Wahid dan ibunya hanya mampu mengandalkan kepedulian dari keluarga, kerabat, dan tetangga yang selalu mendukung untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk kebutuhan lain dan pendidikan, Wahid mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah, dikala anak seusianya asik bermain, Wahid justru sudah harus disibukkan dengan beragam urusan rumah tangga hingga merawat ibunya. Dan saya ingin berterima kasih kepada para tetangga, keluarga yang turut membantu kehidupan Wahid dan ibunya sehingga Wahid masih bisa tumbuh sehat sampai usia 8 tahun saat ini. Nah, saya ingin tahu pendapat Ustadz terkait sikap Wahid, Ustadz. Bagaimana Ustadz memandang kebaktian sang anak ini? Ya, sangat mengharukan ya apa yang dilakukan oleh Wahid ini ya. Dan ini yang seharusnya dicontoh oleh anak-anak muda kita ya. Dan ini adalah satu sikap yang sangat mulia sekali ya. Dan Wahid ini bisa menjadi teladan bagi setiap anak bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ya. Dia mungkin belum paham ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Tapi panggilan hati, panggilan jiwanya sebagai seorang anak itu yang mendorong dia untuk melakukan baktinya kepada orang tua itu ya. Dan kalau kita lihat dari perspektif Islam misalnya ya, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah satu amalan yang sangat mulia dan paling agung ya, bahkan kedudukannya itu di bawah beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya dalam satu ayat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah berbakti kepada orang tua itu datang setelah perintah beribadah kepada Allah, larangan untuk berbuat syirik. Itu artinya apa? Hanya satu tingkat di bawahnya. Artinya apa? Kalau ada orang berdurhaka pada orang tua, itu dosanya itu di bawah perbuatan syirik. Jadi begitu sangat besar ya perhatian Islam terhadap berbakti kepada orang tua ini. Dan ini adalah bahkan di dalam beberapa hadis dikatakan itu jauh lebih mulia daripada berjihad di medan perang ya. Itu ada seseorang pernah izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang
Lalu ditanya, kamu masih punya orang tua? Ada orang tuanya sedang tidak berdaya. Sudah, kamu berbakti sama melayani orang tuamu, itu juga lebih mulia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, perbuatan yang paling baik itu adalah sholat pada waktunya, lalu yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kita teladani dari sejarah seorang Uwais Al-Qarni yang mendapat apresiasi sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar sendiri diperintahkan orang kalau ketemu orang itu minta doa sama dia. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak pernah ketemu Nabi karena dia sibuk melayani ibunya. Dia tidak bisa tinggalkan ibunya. Bayangkan, semua orang berlomba-lomba ingin dekat dengan Nabi, tapi dia demi ibunya dia tidak melakukan itu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan tentu untuk Ananda Wahid ini ya kita apresiasilah pemerintah sempat tadi yang sudah memberikan perhatian ya dalam bentuk beasiswa, lalu kemudian tetangga-tetangganya. Ini yang perlu kita hidupkan terus di tengah masyarakat kita ya, solidaritas antar sesama ya. Kemudian tentu saja kita berharap Ananda Wahid ini jangan berhenti sekolah karena sibuk mengurus orang tuanya ya. Masyarakat yang harus mendukung agar dia juga tetap bersekolah, tapi di sisi lain juga dia tetap bisa melayani ibunya yang sedang sakit itu. Ya, baik Ustaz. Semoga Ananda Wahid ini bisa terus tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Ustaz dan pemirsa, kisah Haru tadi sekaligus menjadi penutup di segmen 2 kali ini. Terima kasih banyak Ustaz Mukhlis Hanafi atas waktu dan tausiah yang sudah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Ustaz, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.